Contoh yang lainnya, misalnya saya mau mencetak sebuah bilangan yang nilainya antara 1 sampai 10. Ceritanya kalau saya masukkan angka 5, akan tampil pesan kalau bilangan tersebut adalah ganjil. Sebaliknya, jika bilangan tersebut adalah 2, maka tampilkan pesan kalau bilangan itu adalah ganjil. Jadi programnya akan memberikan sebuah pesan singkat apakah bilangan itu ganjil atau genap. Itu tujuan kita. Berarti secara logika saya akan sediakan dulu data bilangannya yang kita deklarasikan di dalam properti data. Kita buat properti baru, dipisahkan dengan koma, nama propertinya adalah bilangan, titik 2, kita isi, secara default isinya 3. Terus data bilangan ini kita mau cetak ke dalam sebuah template. Seperti biasa, kita pakai notasi kurung kurawal, pembuka dan penutup 2 kali, lalu kita render si bilangannya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan data bilangannya, tergantung yang kita deklarasikan. Nah, sekarang saya mau menampilkan elemen baru di baris elemennya. Saya pakai elemen paragraf. Di dalam paragraf ini, saya mau berikan sebuah informasi mengenai bilangan. Bilangan ini adalah bilangan genap atau ganjil. Kalau teman-teman tampilkan seperti ini, maka keduanya akan ditampilkan secara bersamaan. Karena di dalam template-nya kita belum melakukan sesuatu. Jadi di sini saya mau secara otomatis tampilkan salah satunya saja tergantung data bilangannya. Data bilangan ini genap atau ganjil. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman apa yang akan kita buat. Saya mau memberikan sebuah pesan singkat apakah bilangan tersebut adalah bilangan ganjil atau genap. Nah, berarti bagian string ini mau tidak mau kita harus uji, kita tampilkan salah satunya saja. Kita bisa pakai teknik operator ternary. Jika benar melakukan apa, jika salah berikan apa. Teman-teman bisa tulis statement if-nya itu di dalam template sintak, notasi kurung kurawal. Syaratnya itu teman-teman bisa tulis bilangan persen 2 sama dengan 0. Kalau benar, lakukan sesuatu. Kalau salah, berikan sesuatu. Ingat ya, tanda persen ini adalah operator aritmatika di dalam JavaScript yang bisa kita gunakan untuk mencari sisa bagi dari bilangan tersebut. Kalau misalnya sisa baginya adalah 0, pasti bilangan itu adalah genap. Tapi kalau ada sisa baginya, maka bilangan itu adalah ganjil. Berikut ini adalah statement if-nya. Dan sekarang programnya sudah bisa memilih dan melihat data bilangannya. Bilangan 3 adalah bilangan ganjil. Jadi sekarang Vue.js-nya sudah pintar, dia bisa melihat data angka apa yang saya masukkan. Kalau saya masukkan 6, teman-teman bisa tebak angka 6 bilangan genap atau ganjil. Kita bisa lihat angka 6 adalah bilangan genap. Sampai di sini program kita sudah berhasil kita lakukan dan kita bisa melakukan seperti ini di dalam template sintaknya. Teman-teman boleh saja menuliskan seperti ini dan tidak ada masalah, tapi sebenarnya kode yang kita tulis itu bisa kita sederhanakan dengan memanfaatkan fitur computed property pada Vue.js. Daripada logika programnya kita tulis langsung di dalam template, bagaimana kalau statement if-nya itu kita sembunyikan di satu fungsi, biar nanti kita tinggal panggil nama fungsinya. Seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi di sini kita akan pakai fungsi yang namanya computed property. Kita akan buatkan namanya. Namanya itu info bilangan. Ini adalah nama computed property-nya. Dia bentuknya function untuk melakukan sebuah aksi. Kita pisahkan dengan koma.
untuk properti 1, properti 2, dan properti lainnya. Di sini cukup mudah, kita tinggal pindahkan logika programnya ke dalam satu fungsi, kita pindahkan, terus di sini kita return. Jadi properti ini hanya mereturn string genap atau string ganjil, tergantung bilangannya. Karena dia sudah masuk ke dalam fungsi, kita harus izin dulu untuk akses data bilangan punya si objek view-nya, pakai keyword this. Sekarang data properti ini bisa kita akses di dalam template sintaknya. Kita render info bilangannya. Kalau teman-teman save, hasilnya pun sama saja. Tapi kalau teman-teman lihat, kode programnya jauh lebih jelas. Karena kita menyembunyikan kerumitan atau logika program di dalam satu nama. Dan itu yang sering saya gunakan. Jadi teman-teman boleh melakukan teknik yang pertama, yaitu tulis langsung di sini, atau memanfaatkan fitur yang cukup keren, yaitu computed property.